Salam sejahtera, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam siaran Tabura Injil, di mana kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Tuhan Yesus, Allah dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur sebagai umat ciptaan-Mu atas semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan boleh memperkenankan kami untuk melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kembali di saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus memampukan kami, menerangi kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon akan pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Bagian firman Tuhan terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil dapat melanjutkan atau membaca masing-masing. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ada seorang tokoh yang menulis sebuah buku. Seorang tokoh yang bernama Os Guinness. Dia menceritakan tentang seorang pemuda Kristiani yang sedang mencari-cari kebenaran. Lalu ia berseru, "Saya tahu iman Kristiani itu benar, tetapi saya tidak menyadari kebenarannya yang begitu dalam." Lalu ketika ia mencari pengertian lebih dalam akan Injil, ia menemukan tentang janji Yesus bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36 merupakan bagian dari satu perikop yang mencatat tentang bagaimana setelah Yesus menyatakan tentang dirinya yang bukan dari dunia ini, melainkan datang dari Sang Bapa.
dan sebagai anak manusia telah melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya, yaitu Sang Bapa. Maka banyak orang yang mendengarkannya menjadi percaya. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan berkata tentang siapa yang tetap di dalam firman akan menjadi murid-muridnya dan mengetahui itu akan kemerdekaannya. Dan kebenaran itu pasti akan memerdekakan. Saudaraku, menyimak pernyataan Yesus bagi orang Yahudi yang mengikutinya, maka akan kita temukan bahwa perkataan ini adalah sebuah pengajaran, tetapi juga sebuah teguran untuk menyadarkan banyak orang yang merasa dirinya tidak terikat oleh hal apapun, ternyata masih terus terbelenggu oleh dosa. Dan yang hanya bisa membebaskan mereka adalah kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan itu sementara mereka temukan dalam pribadi Yesus sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih, marilah kita terus memohon pertolongan Tuhan agar kita dituntun untuk hidup di dalam firman-Nya. Maka kita sedang belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Di saat kita membuka hati, di saat kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, serta melakukannya, maka sesungguhnya kita sedang belajar tentang Yesus Kristus. Menjadi muridnya, maka kita akan mendapati kebenaran Tuhan yang akan membebaskan kita dan memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Sebab orang yang tahu tentang kebenaran dan hidup dalam firman-Nya pasti akan hidup merdeka dan bebas dari setiap jerat dosa. Kita telah dibebaskan, mari jangan lagi kita terbelenggu terus dalam dosa, tetapi kita akan terus berusaha tahap demi tahap untuk menghilangkan segala dosa dalam hidup kita. Kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Selatan. Bapa di surga, berkatilah semua kami, hamba yang memberitakan firman-Mu, bahkan seluruh pemirsa yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu akan memberi kekuatan, biarlah firman-Mu akan memberkati, biarlah lewat firman-Mu di saat ini kami benar-benar menyadari siapa diri kami. Kami telah bebas, kami telah dimerdekakan. Oleh karena itu, jangan lagi kami diperbudak dan terus terbelenggu di dalam dosa. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan aktivitas kami di hari ini, Tuhan akan menolong dan menyertai serta melindungi kami selaku umat Tuhan yang terus melakukan seluruh aktivitas kami, tugas kerja dan tanggung jawab kami. Biarlah semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Berdoa menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja dari arah sinode klasis sampai jemaat, bahkan pemerintah daerah pusat hingga daerah. Tuhan sertai lindungi secara khusus kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Klasis Yapen Selatan dengan seluruh pelayanan yang akan berjalan, Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil. Biarlah lewat media ini, pemberitaan firman terus disampaikan sampai ke pelosok negeri ini. Memberkati semua alat-alat yang dipergunakan, bahkan usaha percetakan Narwastu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bersama-sama telah kita ikuti pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu Saudaraku, mari terus saksikan siaran Tabura Injil yang terus disiarkan setiap hari. Shalom.